melakukan coaching dan juga evaluasi. Kemudian untuk pendidik, kita adalah perencana proyek. Jadi kita buat proyeknya, kita sebagai fasilitator untuk anak-anak, kita sebagai pendamping, supervisor, konsultan, dan mungkin juga sebagai moderator untuk anak-anak kita. Kemudian peserta didik, ini peran peserta didik itu berkomitmen mengembangkan kemandirian mereka, kemudian partisipatif, dan mereka bisa berefleksi. Kemudian di sini juga tidak lepas dari peran masyarakat atau orang tua, Bapak Ibu. Ini menjadi sumber belajar ya. Masyarakat orang tua juga menjadi sumber belajar, membantu dan memberikan dukungan. Mengapa masyarakat orang tua juga menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam tema ini, Bapak Ibu? Karena dalam kemudian nyata nanti kita akan memperhadapkan anak-anak dengan masyarakat ataupun informasi yang menunggu dari orang tua wujud. Makanya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ada materi yang kedua dengan materi Ibu Fani. Hal-hal yang menunjukkan bahwa sekolah itu adalah sekolah penggerak. Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau prosesnya saya di awal itu Bapak Ibu, lalu itu dulu masuk sekretariat semua ikut materi, lalu setelah itu belum selesai. Kita ada pendamping dari tim apa yang dari provinsi dan BPP. Itu pendampingan selama kalau kurang lebih 3 bulan, itu 1 minggu 2 kali. Ada informnya dari BPP. Jadi pendampingannya mereka cek ketika ada perkembangan sudah apa belum dari mulai proses penerapan sampai pada pilihannya. Nah, kebetulan setelah jadi sekolah penggerak itu dia punya lapornya itu juga sudah online semua, institusi juga online itu. Jadi semuanya berbeda topik. Nah, tapi terkait dengan dampak-dampaknya yang bagi siswa dan seterusnya yang saya tadi bilang itu sebagian besar peran yang menjadi praktik baik yang ditanamkan di dalam kurikulum merdeka itu sebagian sudah dilakukan oleh sekolah kampus. Jadi cuma kita melanjutkan saja. Baik, mungkin kita tambahkan sedikit. Itu juga kepala sekolah itu dites, ya, kepala sekolah dites. Jadi yang memenuhi syarat untuk menjadi sekolah penggerak juga dari kepala sekolah. Ya, itu saja. Ada kriteria yang ada kriteria yang diuji sekolah itu sehingga mereka itu bisa menjadi sekolah penggerak. Baik, kriteria sekolah penggerak itu pertama itu dari kepala sekolah. Kebetulan Ibu Imas itu pertama kepala sekolah yang mengatakan diri di sekolah penggerak itu ada di DPR. Itu ketika mungkin informasi diturunkan ke akunnya beliau daftar di sekolah penggerak ada di DPR. Itu ada tulisan sekolah penggerak. Nah, waktu saya masuk, saya itu kan SMP Bogor sendiri. Jadi waktu minta kasih ke SMP kampus itu sebenarnya tidak boleh, tapi karena itu punya sinyal di atas di SMP Bogor. Kita tuh mengajar, kita mengajar siswa budaya. Jadi kita sering mengajar kita di mata pelajaran. Kembali ke kampus kita mengajar siswa. Sekarang kita juga pernah pengalaman begini. Kita tidak pernah menutup diri bahwa memang kurikulum juga membantu kami dalam pemahaman tentang hal-hal dan diferensiasi bagaimana menyiapkan konten. Memang suatu paham dan itu selalu berdiri. Kita selalu karena memang dengan kita ini ternyata mereka punya literasi yang terkait dengan cita-cita mereka juga luar biasa. Oke, jadi nanti setelah itu ketika sudah selesai sampai di kita yang dibangun seperti itu. Nah, saya tunjukkan kepada anak-anak, wah ini persiapan saya. Dan yang sekarang sudah lebih dari setengah yang mendaftarkan diri di Kompasiat untuk upload mereka punya tugas-tugas. Jadi kalau mereka punya tugas supaya dia terupdate atau dia memang tertanya terus, saya ke
suka membaca. Kemudian yang ketiga, ada anak yang suka bermain atau suka berprestasi di saya. Nah, anak ini saya siapkan, tapi ketika kita pertama berbagai emosi awal, ada yang bersifat kognitif maupun non-kognitif. Nah, itu harus tahu ya, pertemuan ini. Nah, dari proses itu jangan percaya dulu. Tetapi jangan sampai kita karena sudah ada digitalisasi, kita lupa bahwa sebenarnya kita bisa selingan pada situasi-situasi. Nah, kita harus bertujuan. Tujuan belajar di sini ada saya menyediakan konten-konten sesuai dengan diferensiasi. Tujuan itu benar untuk semua ya, supaya jangan merasa dia selalu menjadi usaha dia, lalu hapus namanya kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan keinginan kelas ini sesuai dengan kita punya keadaan kelas itu maunya seperti apa. Salah satunya kami yang tidak pernah adalah penggunaan HP. Jadi HP kami itu karena sudah menjadi hal kebiasaan, setiap siswa masuk di sekolah HP locker. Jadi tidak ada anak bawa HP ke kelas. Jadi di keinginan kelas itu ada satu kalimat yang saya katakan bahwa siswa diizinkan main HP, menggunakan HP jika diizinkan oleh guru mata pelajaran. Bahwa kita mulai dari tiga, yaitu suara, pilihan, dan kepentingan, supaya kita jangan mengambil hasil dengan semuanya. Jadi ketika anak beri, saya seperti apa ini, anak beri bilang, coba kamu sebutkan satu kalimat supaya masuk dengan yang sesuai dengan bertemu. Ketika siswa itu akan mendapat sesuatu visi sekolah. Kemudian keinginan kelas. Keinginan kelas ini juga buat di modul atau sudah betul ini sudah ya. Dan sudah memang sudah menjadi hal yang familiar. Tidak kemarin saya sempat telepon teman saya di Aru. Kami juga biasanya dengan dari mulai awal perjalanan itu sudah selesai dengan itu sudah merasakan apa yang kalau disiapkan guru yang jamnya disiapkan setelah anak sudah capek dari pertama sampai dengan benar itu bisa mereka bosan, mereka bisa jenuh. Kita bisa mulai dengan kalau biasa kita kan bermain suka main sama atau di satu bermain atau di lingkungan. Misalnya bermain boy itu bermain seperti dalam perkataan kemudian observasi kepala sekolah dari tempat seperti itu sudah kita punya mobilitas. Jadi kadang-kadang cuek aja dengan hal seperti absensi berdoa. Sebagai guru yang tidak membuang waktu kita lagi, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu modul kerja. Begitu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sijusers, perkenalkan nama saya Asri Nurhayati Pelu dan pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tahun 2024 Halo Sobat Sijusers, pada SMP Negeri 14 Ambon sedang melaksanakan hari ini kegiatan pembahasan sekolah penggerak. Bersama saya saat ini Pak Kegiatan Nuri selaku narasumber dari SMP Kristen Kalam Kudus Ambon. Ini Pak pada kegiatan Yoni hari Nuri ini. selaku narasumber dari SMP Kristen Kalam Kudus Ambon. Yang pertama, Pada kegiatan apa tujuan kegiatan ini dilaksanakan? Saya kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa tujuan kegiatan ini dilaksanakan? Sekolah penggerak ini adalah tujuannya juga berbagi implementasi kurikulum sekolah penggerak ini adalah tujuannya dulu sudah berjalan beberapa tahun dan berbagi praktik baik. Kita sebagai sekolah saling berkewajiban karena berbagi kan perbedaan sudah berjalan beberapa tahun. Jadi ini sudah ke sekolah kesekian yang kami kita sebagai sekolah penggerak tujuannya kita menyampaikan bersebut dengan kurikulum merdeka. Ini sudah ke sekolah kesekian yang akan datang. Memang sekolah tujuannya kita punya, jadi kita selalu ada kolaborasi
masih ada hal yang terkait kurikulum merdeka terkait dengan kebetulan bagi kita baik, memang kemudian juga muatan-muatan kita selalu kurikulum masih seperti ada tadi hal kami yang sampaikan terkait modul dengan ajar dan berbagi praktik baik, modul profil kemudian juga P5. muatan-muatan Nah, dalam jadi tujuannya kurikulum itu seperti saling tadi kami sampaikan berbagi dan menyamaratakan modul supaya ajar apa dan yang diterapkan di modul sebuah sekolah profil yang di kota P5 Ambon ini jadi itu tujuannya persepsi dan hasil berbagi dan output yang sama menyamaratakan supaya menghasilkan apa yang diterapkan di siswa yang sebuah sekolah yang berkarakter ada di kota Ambon P5 semua punya persepsi dan hasil output yang belajar sama Pancasila dan menghasilkan berkarakter siswa-siswa yang yang berkarakter ber-P5. Selanjutnya, apa sih dampak positif sekolah penggerak bagi dunia pendidikan kita gitu? Selanjutnya, Dampaknya banyak. apa Yang sih pertama, dampak positif kita sekolah sebenarnya penggerak melayani bagi siswa dunia yang pendidikan disebut kita dengan, gitu? Dampaknya banyak. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara kita untuk sebenarnya menambah melayani siswa siswa yang dengan disebut melayani dengan, keinginan gaya belajar siswa filosofi Ki Hajar Dewantara untuk menghamba kepada siswa itu dengan melayani keinginan gaya belajar siswa dengan mereka potensi bakat yang ada pada budaya jadi anak itu diberikan kebebasan untuk belajar dan difasilitasi oleh guru. Selain itu budaya karakter yang ditanamkan dalam proses pembelajaran itu ada kedisiplinan, ada percaya diri, tanggung jawab, berjiwa sosial, banyak menciptakan generasi yang terdapat dalam profil P5 dan itu di dalam dapat ditanamkan nilai-nilai kepada itu anak-anak. sekali. Tujuannya itu Terutama kita untuk menciptakan mengembangkan generasi yang berprofil Pancasila dan di dalam nilai-nilai itu sangat banyak kita sekali. punya tradisi Terutama kita yang diangkat mengembalikan dalam kearifan lokal kita terkait dengan kita punya budaya, kita punya tradisi yang diangkat dalam kegiatan. Oke, baik. Saya Askia Nurhati dari tim Sijo Sportin melaporkan. Terima kasih. ああこのまま僕たちの声が世界の端っこまで消える